Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مذكرا بذلك بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini untuk sama-sama menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan tentu kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal kemampuan yang kita miliki, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Dengarkanlah, taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Waktu seseorang di dunia ini sangatlah berharga. Siapa saja yang tidak memelihara waktu dan memanfaatkannya dengan baik, hari-hari yang dia lalui untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka dia akan mengalami kerugian besar dalam hidupnya dan pasti penyesalan dengan penyesalan yang tidak terperikan. Persoalan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan persoalan yang sangat penting dan sangat mendasar. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada umat Islam dengan wasiatnya yang sangat terkenal dan sering kita dengar, agar benar-benar memperhatikan momen-momen penting dalam kehidupan dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa gina'aka qabla faqrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Nabi Muhammad SAW memberikan arahan kepada umatnya agar memanfaatkan berbagai kesempatan dalam hidup ini untuk beramal demi akhirat dengan mengisi waktu dengan ketaatan. Karena
hal itu merupakan amal manusia di dunia dan sebagai simpanannya untuk bekal di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW memberitahu 5 area dalam hidup yang bisa diambil manfaatnya sebelum datangnya 5 halangan yang diperkirakan akan datang di masa depan. Di antaranya yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda adalah masa-masa di mana usia paling produktif bagi setiap manusia. Apalagi dengan fisiknya yang segar bugar, tentu semakin produktif. Oleh karena itu, selagi masa muda harus banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Perbanyak melakukan kebaikan dan beramal soleh, karena ketika datang masa tua, segala aktivitas kita akan terbatas dengan fisik kita yang mulai melemah. Karena kalau sudah tua, meskipun semangat kita kuat, dengan keterbatasan kemampuan tubuh yang mulai lemah akan menjadi kendala untuk kita. Maka yang masih muda, maksimalkan untuk perbanyak aktivitas yang positif, belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, perbanyak kebaikan, dan perbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Maka manfaatkanlah masa sehatmu dengan berbagai amal soleh sebelum penyakit menghalangimu dari melakukan berbagai amal. Saat sakit, seseorang tidak mampu untuk beramal atau merasa lemah untuk melakukan segala aktivitas karena penderitaan yang sedang dia rasakan, serta sibuk dalam pengobatan dan penyembuhannya. Jadi, jagalah sehatmu untuk melakukan kebaikan sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Maksudnya adalah manfaatkan kemampuanmu untuk melakukan berbagai ibadah dan kebaikan dengan harta. Misal, memenuhi kebutuhan anak istri, orang-orang miskin, bersedekah di berbagai pintu kebaikan seperti membangun masjid, membuat sumur, wakaf Al-Quran, dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat lebih berupa harta yang melimpah, maka ingatlah di situ pada hakikatnya ada hak orang lain. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa syukur kita agar berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Waktu luang tentu sangat berharga. Ketika kita disibukkan dengan hal pekerjaan misalnya, terkadang kita mengesampingkan segala urusan lain seperti keluarga, teman, dan hal lainnya hingga pekerjaan kita selesai. Bahkan terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak ada waktu atau lalai untuk menunaikan kewajiban beribadah. Selagi kita punya waktu luang, maksimalkan semaksimal mungkin manfaat waktu luang tersebut untuk aktivitas yang bermanfaat. Perbanyak amalan ibadah, amalan kebaikan, atau melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Jika ada waktu luang, sempatkan pula untuk silaturahmi dengan keluarga maupun dengan teman. Pandai-pandai dalam mengatur waktu kita untuk hal-hal yang produktif selagi sempat. Dengan begitu, waktu luang kita lebih bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Kematian adalah suatu kepastian dan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditebak dan disangka-sangka. Bisa jadi orang meninggal karena sakit. Bisa jadi orang yang meninggal tiba-tiba tanpa tanda-tanda. Bisa jadi orang meninggal karena sudah usia tua renta. Dan bisa jadi pula orang meninggal masih usia belia. Karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka perbanyaklah amal-amal kebaikan sebelum datang waktu kematian. Saling bantu-membantu sesama di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja, agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Hadirin rahimakumullah, itulah 5 nasihat yang perlu kita jadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita untuk istiqomah dalam kebaikan, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sehat kembali,
dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim fattaqu wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salati was salam ala nabiyyihil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.